Hola Sobat Berkelana, balik lagi sama aku di Indonesia Berkelana. Kali ini adalah lanjutan part 2 kita ke Dieng Backpackeran. Kali ini di hari pertama kita mau menginap di Tanijiwo. Jadi letaknya Tanijiwo ini ada di seberangnya tulisan Dieng Banjarnegara. Jadi nanti aku akan review kamarnya seperti apa, dan ini hari ini juga terbilang murah. Nah, itu adalah kamar kita, tapi memang desainnya dia itu agak lebih jadul gitu, tapi nggak apa-apa karena dalamnya lebih estetik kayak gini. Dan yang penting ada kamar mandi di dalam. Ini kamar mandinya juga bersih banget. View dari kamar kita itu udah langsung ke jalan yang ada di depan Banjarnegara, di Banjarnegara itu guys. Lanjut dari kita check in di Tanijiwo, kita akan menuju ke Banyumili Hot Spring. Jadi aku selalu suka banget sama Dieng Batur ini di bagian Batur karena viewnya tuh kayak gini. Ini view karena lagi mendung aja, jadinya banyak kabut-kabut, tapi aslinya itu bagus banget karena kita kesininya lagi musim yang hujan dan panas, jadinya kita nikmatin aja kalau kita lagi ke bagian yang mendungnya. Kira-kira kalau di Batur wisata apa lagi selain Banyumili Hot Spring, lalu Telaga Merdada, dan lain sebagainya? Atau ada hidden game lain di Batur, kalian bisa kasih tahu ya. Kalian kalau ke Dieng motoran atau kalian mau mampir ke daerah Batur, aku saranin untuk kalian kesini karena kalau misalkan view-nya seperti ini dan kalian motoran itu bagus banget guys. Apalagi kalau misalkan kalian ambil ke arah sininya itu sore ataupun pagi dengan view-nya itu langit yang biru. Langit mendung aja bagus, apalagi langit yang biru. Sejauh mata memandang kalian menikmati daerah Dieng ini, apalagi kalian ke arah Batur, kalian akan disuguhkan view yang kanan kirinya itu adalah perbukitan dan perkebunan warga, lalu ada PLTU juga. Kalian bakalan dikasih view yang bagus-bagus kok, dijamin.
Kurang lebih perjalanan kita dari Tanijiwo tadi ke Banyumeli Hot Spring itu sekitar 10 sampai 14 menit aja guys. Dan itu emang terbilang dekat kok. Jadi kalian mau bolak-balik paginya atau sorenya kalian berendam di Banyumeli Hot Spring itu boleh banget. Dan kalau misalkan kalian belum pernah, aku rekomendasiin banget kalian kalau ke Dieng ke Banyumeli Hot Spring karena tempatnya juga bagus, mau view pagi, view siang, sore ataupun malam itu bagus. Di akhir video aku akan kasih lihat view untuk di Banyumelinya ya guys. Stay tune. Setelah tadi sore kita sudah ke Banyumeli Hot Spring, malamnya kita isi tenaga dulu untuk keliling-keliling di kota Dieng ini, dari titik nol, terus ke Dieng Banjarnegara, ke Tulisan Dieng, lalu kita melipir untuk makan di soto yang ada di sini. Ini sotonya itu persis di jalan yang seberang Indomaret ya guys. Jadi di situ sotonya itu enak banget, apalagi dengan cuaca Dieng yang emang lagi dingin-dinginnya. Kalian bisa lihat aja ini posisinya lagi long weekend, jadi ini rame banget dan ini banyak jajanan-jajanan. Kalian juga harus cobain jagung yang ada di sini tadi. Itu langganan kita kalau kita lagi ke Dieng. Dan kalian jangan lupa untuk foto di tulisan yang Dieng ini ya guys, karena ini ikoniknya Dieng. Lanjut, keesokan harinya kita mau naik ke perahu. Jadi kita mau ke Gunung Prau via Dieng. Nah, via Diengnya ini ada di belakang homestay yang nantinya di hari berikutnya atau hari ini nanti kita check out dan kita akan check in ke homestay berikutnya. Nanti aku akan spill untuk homestaynya yang kedua ini di akhir video. Kita spill lagi ya. Stay tune. Kalian bisa lihat ini view pagi di Dieng. Wow, bagus banget, masih ada bulan. Ini kita udah mau sampai ke base campnya Gunung Prau via Dieng. Jadi itu tadi belokannya, kita tinggal lurus aja menuju ke base camp Gunung Prau via Dieng.
Padahal kemarin di hari pertama itu mendung-mendung aja, dan hari ini Masya Allah kita dikasih cerah ke Gunung Prau via Dieng ini. Kita bisa lihat sunrise meskipun tidak ngelihat pagi-pagi, dan ini view-nya Masya Allah bagus banget kan guys. Ini kita lewat via Dieng, jadi ini adalah view dari pos 2 Gunung Prau via Dieng. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Part yang paling disuka kalau ke Dieng dan ke Gunung Prau ini adalah sabananya yang di Gunung Prau via Dieng. Luas banget dan cantik banget. Ini adalah view yang paling aku suka di gunung, yaitu sabananya guys. Kalian bisa lihat, bagus banget. Tiba-tiba kita udah nyampe di camp areanya Gunung Prau.
Tapi karena ini sekali lagi adalah long weekend, jadinya 1 juta orang atau lebih kayaknya liburan dan naik gunung ke Gunung Prau ini. Jadi tendanya yang akan ngecamp itu banyak banget. Kita udah nyampe dan Gunung Sindaranya ketutupan sama awan-awan tipis. Kita nggak lama di camp area karena kita akan balik lagi ke jalur yang sama sebelum tadi kita nyampe di camp area, yaitu kita turunnya via Dieng lagi. Jadinya supaya tidak terlalu siang atau terlalu sore, jadinya kita turun ke area yang via Dieng tadi. Ini adalah view salah satunya di Prau via Dieng. Kalian bisa lihat sabananya itu emang cukup luas banget di sini, dan itu ada yang sedikit longsor sepertinya beberapa hari lalu. Di video ini ada yang anomali guys, kalian bisa lihatnya. 3, 2, 1. Efek lelah emang kayak gitu guys kalau habis naik gunung kayaknya. Jadi kita bisa nikmatin aja yang ada di alam ini ya guys. Setelah kita sampai di puncak Gunung Prau, lalu kita turun lagi ke via Dieng lagi. Alhamdulillah kita udah sampai di perkebunan warga lagi guys, dengan view yang dari pagi sampai siang ini kita turun, kita dikasih cerah. Karena kemarin udah hujan dan mendung, hari ini kita dikasih cerah, full cerah. Jadi kita bisa nikmatin aja situasi hari ini, naik dan turun dari puncak Gunung Prau. Kalian kalau misalkan ke Gunung Prau, jalurnya via apa guys? Apakah via Patak Banteng? Atau via Dieng kayak kita? Atau via Wates? Atau via lainnya yang ada di Gunung Prau? Habis muncak, kita isi tenaga dulu, kita makan di bebek dan ayam kampung Mas Budi. Ini kita prasmanan ya guys, kita ambil sendiri. Itu ada 3 jenis sambal, ada lalapannya juga banyak. Dan ini ayamnya itu ada ayam kampung sama ayam negeri dan ada bebek juga. Jadi kalau misalkan kalian suka dari ayam kampung, kalian bisa pilih aja. Ya, malamnya kita dikasih hujan lagi guys, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa tetap jajan. Ini ada ubi cilembu, ada telur gulung, ada bakso bakar, dan ada jagung bakar. Ini jagung bakarnya enak banget guys, kalian harus coba. Ya, paginya, keesokan harinya kita dapat cerah lagi, dan ini kita jalan-jalan santai aja, motoran, karena kita nanti siang akan check out dan kita akan balik lagi ke Jakarta. Jangan lupa kita sarapan dulu tempe kemul yang khas di Dieng ini dan soto seger. Kita sarapannya banyak sarapannya juga. Di sini ada bubur, batagor, ada siomay, dan ini kita posisi sarapannya ada di samping tulisan Dieng ya guys. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja part 2-nya. Next kita akan pergi lagi backpackeran ke Dieng, kita nggak akan lupa. Dan kita sudah sampai di Wonosobo. Oh iya, nanti kita akan spill ya video atau foto yang udah aku janjikan di depan, homestay ataupun hasil foto di Gunung Prau. Jangan lupa di subscribe, comment, and share, dan like.
video ini ya guys, dan dukung channel aku terus supaya aku bisa backpackeran keliling Indonesia lagi, dan kalian kasih aku rekomendasi tempat yang masih hidden gem atau tempat yang masih belum banyak orang tahu. Dah, see you guys.